Dan pemirsa, Metro TV Newsroom malam ini akan dipandu oleh Fitri Megantara, Wahyu Wibowo, dan Bosco Selamat. Kania Sutisna Winata. Prabowo, selamat malam. Nomor urut Bapak, silakan. Boleh berdiri di sebelah Niken terlebih dahulu. Boleh di Pak, sebelah boleh Bapak? di sebelah sini, Pak. Nah, Kira-kira supaya Pak Prabowo tampil bisa penuh prima, semangat, dan rileks juga, katanya harus ngopi dulu Pak. Kopinya apa boleh tahu Pak? Karena sama-sama kita penggemar Sudah kopi. ngopi, Pak, sudah ngopi. Arabica kah? Adalah rahasia Wah, rahasia. yang tidak boleh saya ungkapkan. Oke. terima kasih Bapak, semoga lancar Terima malam kasih, hari ini. Pak Terima Prabowo. kasih Pak Prabowo Subianto, terima kasih. Ya, demikian tadi persiapan dari calon presiden nomor urut 02. Prabowo, selamat malam. Ini saya nonton saya judulnya ya. Ini sedikit oleh-oleh pemirsa dari panggung atau arena debat Capres keempat yang digelar pada minggu kemarin di Hotel Shangri-La Jakarta. Dan ada banyak cerita, ada banyak keseruan, baik itu di depan layar yang Anda saksikan di rumah maupun juga yang ada di belakang layar. Nanti akan kita bahas satu persatu kira-kira apa keseruan itu. Dan mungkin ini juga bisa menemani Anda yang baru saja pulang, kembali habis berlibur karena di tanggal merah untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Karena saya juga harus berkumpul dengan teman-teman host di Metro TV Newsroom. Selamat malam Rara, Bang Don, Kania. Malam. Apa kabar? Wahyu. Tanggal merah kita kerja ya. Oke. Tidak ada kalendernya, kita nggak merah Kita soalnya. nggak kena tanggal merah ya. Tapi Wahyu menarik banget nih behind the scene ataupun di balik layar. Karena Anda kan pada saat debat keempat ada di situ. Apa nih yang bisa di-sharing ataupun diceritakan kepada kami? Ya, salah satunya apa yang tadi kita saksikan di awal begitu ya. Kenapa itu harus ditayangkan? Kenapa itu harus ditayangkan? Nah, itu dia Bang. Yang menarik adalah ketika selama beberapa bulan Iya. terakhir ini paling tidak ya, mungkin Iya. hampir setengah tahun terakhir ini Iya. kita diboykot Tidak oleh sampai setengah teman-teman. tahun. Ini hanya 2 bulan, mulai 2 bulan. Oke, oke. Tidak salah teman-teman dari BPN kan? Ya, betul. Kemudian kita persepsinya adalah apakah Pak Prabowo kira-kira juga akan memboikot tangan saya ketika bersalaman atau mungkin menolak diwawancara oleh saya, ternyata enggak dan welcome dan saya bahkan takjub Pak Prabowo bisa tertawa lepas ketika saya tanya hal yang mungkin menjadi favoritnya Itu juga yang kopi. terjadi. Itu juga yang terjadi ketika di karpet merah. Ya. Kita beberapa pimpinan Metro TV ikut menyambut Pak Prabowo. Dan semua baik-baik. Ada Kakak Andi Noya di sebelah Ya. ujung sana, lalu Mas Tommy, lalu kemudian saya. Jadi kita baik-baik dan Pak Prabowo tersenyum. Dan saya mengatakan terima kasih ya, karena isu sebelumnya kan kita mau diboykot untuk tidak boleh ikut sebagai TV penyelenggara, Ya. tapi ternyata jalan dan itu it's good. Jadi saya rasa kalau Wahyu tadi merasa bahwa itu penting, rasanya ada konteksnya dengan ini gitu. Jadi sebetulnya tidak seperti yang diisukan di luaran atau di arus bawah Betul, betul itu dia Bang. tentang Pak Prabowo. When the Dan show hubungan must go kita. on, begitu Ya, ya, itu Bang. betul. When the show must go on, it must go on. Pertanyaan kopi itu sebenarnya juga ada cerita di balik itu sebenarnya kan. Sempat sanksi juga untuk menanyakan kopi ini Iya, kan. jadi kebetulan saya dengan Niken begitu dari SCTV juga sempat di brief karena kita hanya punya waktu 3 menit maksimal untuk berbincang sejenak dengan para paslon. Iya. Kita diskusi apa kira-kira pertanyaan. Kalau kita tanya terlalu mendalam tidak akan dijawab juga karena itu masuk ke substansi apa yang nanti akan disampaikan. Dan Oke, waktunya juga 3 menit. terbatas sekali ya. Waktunya terbatas 1-2 pertanyaan mungkin. Oke, 1 terkait persiapan terkait dengan tema. Satu lagi kita lah ambil yang enteng-enteng. Kira-kira kopi Untuk mencairkan suasana, mencairkan ya. suasana dan ternyata Dan terbukti cair. Iya, terbukti cair dan Pak Prabowo ternyata terkejut juga, mungkin semeringah begitu ya, tapi tetap tidak mau kasih tahu. Jadi masih ada PR yang nanti harus saya dirahasiakan ya, kopinya apa ya. Walaupun Sebetulnya katanya dicampur ya, susu dan di- apa begitu. Di karpet merah itu saya juga sudah dapat bocoran sebetulnya. Oh, oke. Kan ada Pak Apa Pramono bocorannya, Anung Bang? Ya. datang sebelum Ya. Pak Jokowi datang dan ibu. Lalu dibilang sama Pak Pram, nanti Pak Jokowi itu lebih santai, lebih millennials. Ya Dilan lah generasi Dilan. Oh, Dilan. Saya terkejut ketika begitu masuk di panggung Pak Jokowi visi misi tentang pemerintahannya adalah pemerintahan Dilan. Iya. Digital melayani. digital Oh, melayani. baru saya ikut. Oh, ini tadi salah satu maksudnya gitu. Dan kemudian ya penampilannya santai seperti itu. Jadi
saya baru bisa menghubungkan cerita itu gitu tentang Pak ini. Ternyata itu malah menjadi kata pamungkas ya yang Bang Don disampaikan. sebenarnya ada cerita juga karena Bang Don duduk di deretan bangku bersama Ya, saya berdampingan dengan pemimpin redaksi sama teman-teman dari BPN. Nah, itu cerita di dalam ya. Itu kan Cerita tadi di kita dalam. lagi cerita di luar. Ada di Itu sudah dalam, banyak di belakang cerita. panggung, jadi tidak melihat langsung karena harus Kalau Bang Don ada di dalam host venue fair itu di ya. sana, iya. Oke, Bang Don ada di depan. ada cuplikan yang mungkin bisa kita tayangkan yang ingin kita tanyakan karena bagi kami yang menonton begitu ya, kita hanya melihat keseruan. Artinya ketika kita perlu tahu gitu ya apa sebenarnya yang terjadi. Selalu tampak seru di layar, tetapi sebetulnya teman-teman seru. itu ketika break komersial joget-joget di atas panggung itu BPN. Kita punya gambar, saya punya gambar yang cuma kan tidak ditayang. Oke. Ada cuplikannya ya sebenarnya ingin kita tayangkan berikut ini. Ada momen tertentu yang akhirnya menyentak sebagian yang ada di rumah dan juga mungkin yang ada di sana. Boleh kita tayangkan cuplikannya berikut ini. Ya, baik. Tadi adalah kurang lebih momen pada saat masing-masing Di red capres carpet. di red carpet baru datang kemudian disambut oleh para petinggi dari masing-masing TV penyelenggara. Dan tadi sudah diceritakan ya oleh Bang Don dan juga Wahyu ya. Bang Don, jadi Bang Don juga sempat mendapat preview begitu kurang lebih apa kira-kira yang akan disampaikan oleh masing-masing capres. Itu adalah kalimat pamungkas sebenarnya, kalimat pembuka yang disampaikan oleh Capres Jokowi pada saat itu yang mengatakan bahwa di bidang pemerintahan kita memerlukan pemerintahan dilan atau digital melayani begitu. Ini memang kebiasaan dari Pak Jokowi yang menggunakan jargon-jargon kekinian. Dan ini jargonnya anak milenial. Dan itu viral, betul. Oke, ada cerita lain, video lain juga Video lain apa? yang ini menunjukkan apa yang terjadi. Nah, saat ini debat di dalam. berlangsung Tadi ya. kan kita sudah bicara di red carpet, kita akan menuju ke lokasi debatnya. Apa yang terjadi, apa yang membuat beberapa orang atau semua orang, mungkin baik yang menonton di rumah maupun juga yang di balik layar yang berada di lokasi debat mungkin bisa menceritakan lebih detail lagi. Tapi ini adalah momen di mana Prabowo Subianto sempat terlihat marah karena merasa pendapatnya ditertawakan. Berikut ini kita tayangkan kembali cuplikannya. Bukan salah Bapak. Salah nggak tahu saya. Elit ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita. Saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Jadi ini yang saya mohon perhatian. Baik, terima kasih Bapak Prabowo Subianto, waktunya sudah silakan habis. ketawa kalau negara Cukup, kita Bapak. lemah. Jadi siapa itu yang ditunjuk, Bang? Yang Bang Don, bukan Bang Don. Saya ada di sisi dekat-dekat dengan teman-teman BPN, supporternya Pak Prabowo. Lalu yang ditunjuk-tunjuk itu adalah teman-teman di TKN yang diagonal posisinya antara podium Pak Prabowo dengan teman-teman TKN, gitu. Tetapi memang yang menarik untuk saya adalah ketika saya mengamati debat kali ini, kalau ini salah satu puncaknya, debat kali ini menyingkap tabir personality atau karakter kedua pemimpin yang sangat berbeda. Jadi bagaimana seorang Jokowi yang lebih kalem, lebih tenang, dan Pak Prabowo yang kemudian lebih emosional, lebih tinggi tonnya, dan kemudian di beberapa tulisan, di beberapa sosmed dan beberapa tulisan dianggap sebagai temperamental. Sementara ini salah satu faktor penting bagaimana pemilih menjadikan kepribadian itu sebagai referensi. Jadi itu bisa terlihat. Dan saya tidak tahu, tapi kan hasil survei dari JA mengatakan 70% orang menyukai seluruh aspek kepribadian seorang Jokowi. Itu kan hasil survei yang baru di launch
Dirilis. hari ini atau Hari kemarin ini, betul. baru dirilis Betul, kemarin. betul. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah momentum di mana kemudian pemilih bisa melihat dengan jelas kedua karakter itu. Ya. Karena Pak Prabowo hari itu suaranya semua tinggi, mungkin juga menggambarkan kepercayaan dirinya. Iya. Ya, Dari segi merasa topik katanya. menguasai Iya. Dengan topik latar belakang keamanan sebagai itu. Ya, prajurit, begitu mungkin ya. Ya, tapi itu berbalik betul dengan Pak Jokowi yang sebelumnya dalam debat yang sebelumnya terlihat lebih agresif. Kali ini Pak Prabowo. Ya. Walaupun secara umum kalau dilihat Pak Jokowi itu berhasil memasukkan Pak Prabowo ke dalam atmosfer yang dia inginkan, Oke. terutama Ya. di closing statement. Betul Ini yang paling Closing menarik juga di closing statement. benar. Ini saya ingat ketika beberapa waktu episode yang lalu di Metro TV Newsroom, Bang Don sempat mengatakan bahwa closing speech itu Betul. menjadi hal yang paling krusial. Betul. Saya ingat ketika kemarin di depan arena debat itu agak sedikit kaget gitu, Bang. Makanya saya sangat Dengan terkejut isi ketika pidato Pak Jokowi memulainya dengan perumpamaan rantai sepeda yang putus. Iya. Pernah putus, tapi persahabatan dengan Pak Prabowo tidak akan pernah putus. Lalu kemudian Pak Prabowo pun mengakui hal seperti itu. Dan itu Jadi itu dirancang memang untuk membawa Pak Prabowo. menurut saya Pak Jokowi sengaja merancang itu. Karena Oke. kemudian saya ketemu orang seperti Arya Bimo. Lalu kemudian Pak Arsul Sani. dari P3. Iya. Lalu kemudian beberapa tim BPN. Mereka terkejut dengan closing Pak Prabowo sama closingnya Pak Iya. Jokowi. Iya. Saya pikir-pikir berarti itu betul-betul di luar skenario yang mereka persiapkan. Oke. Di luar skenario ya. Di luar skenario, betul. Mengapa terkejut itu akan kita dalamin lagi. Masih ada satu segmen lagi kita akan membahas lebih jauh mengenai tema-tema yang kemudian disajikan dalam debat Capres keempat yang baru saja berlangsung hari Sabtu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita hadirkan sesaat lagi masih di Metro TV Newsroom. Tetaplah bersama kami. Seolah-olah saya membela khilafah. Seolah-olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ibu saya seorang Nasrani. Saya lahir dari rahimnya seorang Nasrani. Saya juga percaya kok Pak Prabowo itu Pancasilais. Saya juga percaya Pak Prabowo itu nasionalis. Saya percaya. Saya juga percaya Pak Prabowo itu patriot. Percaya Pak, percaya. Tapi masalah tuduh-menuduh, saya kan juga banyak dituduh Pak. 4,5 tahun ini saya juga dituduh Pak Jokowi itu PKI. Ada yang menuduh seperti itu. Saya juga biasa-biasa saja, nggak pernah saya jawab. Iya, pemirsa itulah tadi momen ketika kedua calon presiden sempat mengeluarkan unek-uneknya karena merasa dituduh. Karena merasa dituduh ya oleh para simpatisan masing-masing capres. Prabowo merasa dituding akan melarang tahlilan. Namun Jokowi juga membalas bahwa selama 4,5 tahun ia dituduh sebagai PKI. Ada yang menarik sebelum melontarkan isi hatinya. Kedua capres ini terlihat saling memuji. Makanya ini debat Bagaimana, yang cukup dinamis. Kalau kita baca di berbagai media, ini dianggap cukup dinamis. Tapi apapun cerita, saya merasa bahwa penampilan Pak Prabowo termasuk gentle dan original. Ketika dia mengaku lahir dari rahim yang ibunya adalah seorang Nasrani, lalu kemudian mengaku Pancasilais. Walaupun ketika saya dengar itu kan kami ngobrol beberapa orang di luar. Saya tanya teman-teman yang hadir di situ, jangan-jangan pendukung Pak Prabowo galau karena selama ini kan seperti pengakuan Pak Prabowo, selama ini dia dituduh sebagai pendukung khilafah. Ya. Tentu tuduhan-tuduhan itu kan tentu ada dasarnya. Saya pikir jangan-jangan teman-teman yang di sana galau gitu. Kita juga nggak tahu persis karena kan semua orang sudah mengatakan atau para surveyor khususnya mengatakan bahwa sebetulnya pilihan itu sudah
betul-betul fix bagi semua orang. Tapi dilihat dari perdebatan mengenai tema tadi adalah yang penting kedua-duanya mengatakan NKRI dan Pancasila ini merupakan harga mati. Pada saat saya membawakan dialog menuju debat, para pengamat juga sempat mengatakan bahwa ini jangan-jangan dijadikan ajang untuk klarifikasi personal, dan ternyata memang seperti itu ketika satu sama lain curhat mengenai tudingan masing-masing dan sudah diklarifikasi, dan ini memang kita harapkan sampai juga ke grassroots agar suasananya juga kondusif ya. Artinya sebenarnya isu perdebatan soal ideologi masing-masing ini tuntas sebenarnya dari panggung debat. Sebetulnya selesai di situ. Ikuti di grassroots tadi apa kata Rana. Dan itu menarik ketika closing itu memperlihatkan bagaimana keduanya ini berhasil untuk membuat tone keras itu menjadi lebih lembut, lebih lembut. Saya kira banyak yang respect karena itu. Gitu. Apakah itu Bang apakah itu juga menggambarkan perjalanan kampanye yang begitu panjang, debat yang sampai memakan waktu hampir 3 bulan lah katakan dari pertengahan Januari sampai nanti pertengahan bulan April ini, sehingga paslon ini benar-benar sadar tensi atau suhu panas di ujung kampanye ini sehingga perlu cooling down dua-duanya. Ya, kita harus lihat bahwa ini adalah kampanye politik. Betul. Jadi sebagai kampanye politik, keduanya pasti mengukur penampilan dan mengukur statement dan seperti apa responsnya. Ya mungkin kita akan lihat hasilnya seperti apa. Gitu. Ya, termasuk saya ketika mendengar pidato penutupan Pak Jokowi yang tadi membuat kita semua terkejut. Saya terkejut juga. Saya kaget dengan esensinya yang begitu lembut, apalagi juga masih tersisa waktu 2 menit. Tersisa, saya pertanyaannya, Pak Prabowo akan apa? Ternyata terbawa, ikut satu nada, satu tone dengan Pak Jokowi. Jadi itu memang yang menarik. Saya pikir waktu itu Pak Prabowo akan bikin statement yang keras. Begitu juga Pak Jokowi. Karena saya kan sudah ngomong bahwa closing statement itu sangat penting. Iya, tapi terbawa kemudian karena ada pernyataan yang gentle yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, yang kemudian juga diapresiasi sebenarnya oleh warganet, mengatakan bahwa sebenarnya di balik proses kampanye politik kan memang ada drama yang begitu luar biasa, terlihat gontok-gontokan, saling serang. Namun ini sebenarnya untuk mengingatkan kembali begitu ya, yang namanya politik adalah seperti itu adalah kampanye, jadi jangan terjebak. Ini peringatan juga lah kepada kita semua, kepada masyarakat terutama. Usai beradu gagasan dan berdebat tentang sejumlah isu, Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto kemudian menyampaikan closing statement yang tadi sudah berulang kali kita sampaikan, tapi mungkin kita bisa lihat kembali seperti apa persisnya closing statement yang disampaikan oleh masing-masing capres. Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda, rantainya putus. Tapi percayalah kepada saya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Juga tali persahabatan saya Pak Ma'ruf Amin dengan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno juga, yakinlah insya Allah juga tidak akan pernah putus tali persahabatan, tali silaturahmi di antara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang karena ini debat Pak, ya kan? Audiens kalau lihat kita terlalu bersahabat, mereka enggak. Jadi ini sulitnya memang ya gimana ya, saya juga bersahabat sama beliau, gimana? Kalau kita berbeda tentang kenegaraan. Kan begitu. Jadi inilah demokrasi kita inginkan, debat. Kadang-kadang maaf Pak, suara saya keras, saya ini setengah Banyumas, setengah Minahasa Pak. Bapak kan Solo. Oh, halus. Ya ini kalau Banyumas ini apa itu? Bataknya orang Jawa. Ini closing statement kok kayak begini. Jadi bagaimana gitu? Pokoknya percaya Pak, saya juga demikian. Saya hormat dengan Bapak, saya baik dengan Bapak. Ya kita berbeda. Tapi maaf Pak, hati-hati Pak, yang ABS sama Bapak itu loh. Saya ini kenal banyak. Tadi suasananya dibuat begitu cair, begitu ya Pak Prabowo juga sampai menertawakan sendiri kok closing statement seperti ini. Masih ada waktu Pak Jokowi untuk bicara, tapi dia stop di situ. Artinya
beliau tidak mau pesan ini bias karena ngomong terlalu banyak. Orang harus fokus pada pesan yang dia sampaikan. Kedua, sampai-sampai Pak Prabowo itu juga terpengaruh dan terkejut ketika dia ngomong, lalu respon Jokowi dengan cara begitu, loh, closing statement kok? Itu berarti ada sesuatu, kemungkinan ada sesuatu yang lain yang dipersiapkan, tetapi karena stimulus yang diberikan oleh Pak Jokowi seperti ini, responnya seperti itu. Jadi ini sangat menarik. Dan Tapi menjadi anti klimaks tidak? Tidak jadi anti klimaks. Saya ingat beberapa waktu lalu Pak Jokowi itu mengumpulkan kita beberapa pemret dan dia bicara tentang ya saya dengan Mas Prabowo tidak ada masalah. Saya dengan Mas Prabowo, dia sebut Mas Prabowo, tidak ada masalah. Cuman ya tentu pengikut-pengikut ya memang punya tensi dan punya tone sendiri-sendiri kan. Kira-kira begitu aja dia ngomong. Berarti menurut saya sangat original, bahwa otentik lah, bahwa keduanya sebetulnya bersahabat. Ya, kalau kita lihat dari debat keempat ini, debatnya diawali dengan keceriaan, kemudian di tengah-tengah ada perdebatan hangat, di akhir di penghujung debat keduanya berkomitmen untuk menjaga persahabatan seperti itu ya. Ya, yang tinggal nantikan lagi adalah minggu depan ketika debat penutup begitu dapat kelima yang akan dihadiri. Penutup mungkin akan sangat menentukan ya. Nah, apakah prediksi orang yang banyak mengatakan bahwa kemarin anti klimaks, walaupun tadi Bang Don mengatakan tidak anti klimaks begitu ya. Apakah nanti juga terulang lagi di debat kemudian? Nah, kita masih akan tunggu lagi 1 minggu ya. Oke. 10 hari lagi dari sekarang. Ya, jadi sebenarnya temanya tuh bukan soal ideologi saja, ada banyak tema sebenarnya yang dibahas. Soal pemerintahan, terus hubungan luar negeri, internasional ya. Hubungan internasional ini mungkin ada beberapa catatan juga begitu ya Bang. Ada yang mengatakan, sebagian pengamat menilai mungkin mengenai hubungan internasional atau isu-isu internasional itu bukan isu-isu yang populer, yang diikuti oleh masyarakat, sehingga memang tidak tergali terlalu dalam begitu mengenai isu-isu tersebut. Sebetulnya keliru ya, karena sebetulnya di dalam era yang borderless, sebetulnya kita ini sudah betul-betul mengglobal. Kita harus betul-betul menyadarkan publik tentang ini. Jadi kalau dia di sini ada barang yang mahal, itu karena ada sebab akibat dengan urusan-urusan antar negara. Jadi itu tidak bisa dilihat sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Iya, Bang. Tapi kalau melihat dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, sebenarnya banyak juga statement-statement yang menyinggung begitu ya, dalam tanda kutip. Misalnya diplomasi nice guy begitu, yang kemudian sempat disampaikan juga oleh Pak Prabowo, yang kemudian menambahkan bahwa di balik pertahanan atau hubungan internasional yang kuat itu seharusnya juga didukung dengan kekuatan militer yang dikatakan sangat ini ya dengan anggaran yang kecil itu tidak memadai, begitulah kurang lebih seperti itu. Teman-teman membaca berbagai respons yang ada di media kan. Saya juga tidak memahami isu ini secara mendalam, tapi kalau lihat isu-isu di berbagai media yang kita baca, kita pelajari, kan ada kritik terhadap Pak Prabowo. Tentang diplomasi, tentang kekuatan pertahanan, itu masih dianggap old school. Old school. Jadi old school. Jadi saya sendiri tidak tahu apa yang new gitu, tapi banyak yang menyampaikan begitu gitu. Iya, kalau dari kalangan pengamat militer mengatakan apa yang dipaparkan oleh Pak Prabowo ini perang konvensional ini old fashion begitu ya. Padahal perang era sekarang itu perang teknologi. Kita tahu sekarang ada istilah chip wars, Bang. Ini majalah The Economist yang akan demikian antara Amerika dan juga Cina. Perangnya soal teknologi begitu ya, bukan kekuatan angkatan perang. Tapi yang menarik adalah hubungan internasional. Kemarin sebelum debat adalah wacana yang timbul ke permukaan adalah soal ada sasaran tembak ke Pak Jokowi ketika Pak Jokowi ini dianggap kurang baik atau kurang tinggi eksistensinya di UN atau di PBB. Tapi ya tidak bisa begitu juga. Kita juga dengar kritik itu, tapi saya pernah dengar dari Pak Jokowi dan banyak orang juga mengatakan kalau segala sesuatu yang berbau protokoler itu Jokowi itu nggak terlalu tertarik. Tidak terlalu tertarik. Tapi sebetulnya Indonesia, yang lebih konkret. Tapi sebetulnya Indonesia memiliki banyak prestasi juga di dunia internasional. Seperti yang kita lihat dalam tayangan ini, ada kunjungan Jokowi ke Afghanistan waktu itu ya. Sempat memimpin sholat berjamaah. Dan ini adalah kunjungan balik juga sebenarnya. Artinya ini ada pepatah, ada ke Afghanistan, ada soal Rakhine, ada soal ini Palestina. Juga di APEC juga kemudian Jokowi juga sempat hadir dan memberikan pidatonya. Itu yang menggambarkan bagaimana Jokowi kemudian berbicara tentang diplomasi dia
posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar. Kira-kira gitu. Iya. Artinya tidak hanya perlu hadir di forum PBB, tapi juga forum-forum internasional yang lain. Ada World Economic Forum ASEAN di Hanoi, ketika speech pidatonya menyebut menghadapi Infinity Wars, Thanos, kemudian di Bali, IMF dan World Bank juga mengeluarkan statement soal itu pertemuan sukses. Game of Thrones. Jangan lupa, dia salah satu yang ikut di yang sana. hadir juga. Kan dia mungkin ada cerita waktu di Bali. Sama-sama ikut waktu itu ya, sukses besar. Apresiasi Ketika negara keluar yang hadir muncul seperti apa? apresiasinya Apresiasinya luar biasa. Winter is coming, gitu ya. Ada apresiasi langsung dari publik di sana. Betul sekali. Tapi memang juga ada kritikan bahwa Indonesia dengan segala potensi yang ada, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, ini seharusnya memang bisa lebih memegang peran penting terutama di kawasan. Itu mungkin kritikan juga kepada Jokowi seperti itu. Saya ketemu Pak Mahathir kira-kira bulan lalu. Dan terungkap bahwa Indonesia punya leadership untuk ASEAN dan itu tidak bisa dicangkok karena itu besar sekali. Besar sekali dan itu di bawah pemerintahan Jokowi itu kita kembali menjadi leader untuk ASEAN. Dan sebetulnya tapi tentu masih banyak hal yang bisa membuat kita lebih berperan. Tapi mengapa kemudian itu menjadi sorotan, Bang? Artinya peranan yang dimainkan oleh di setiap pemerintahan itu pasti beda-beda begitu ya. Pastinya ada strategi tersendiri. Apakah yang ingin memainkan peran yang lebih aktif lagi begitu ya, seperti misalnya zamannya Pak SBY yang kita ketahui pada waktu itu mungkin punya strategi tersendiri begitu ya. Kemudian gaya dan saya strategi. ikuti Pak SBY dengan perjalanan kenegaraannya kira-kira lebih dari 6 atau 7 kali. Dan bagi Pak SBY pertemuan-pertemuan ini seperti penting, sangat penting. Bahkan entah di PBB, entah pertemuan bilateral, terutama dengan Amerika atau pemimpin-pemimpin dunia lainnya. Jadi jangan heran kalau iklannya Pak Agus Yudhoyono, iklan Partai Demokrat, ya termasuk soal Indonesia disegani di dunia. Mungkin karena melihat hal-hal seperti itu. Tapi saya kira ada perbedaan tekanan. Kalau lihat Pak Jokowi kan membangun infrastruktur, ya, kita harus kuat di dalam, juga ya tentu juga harus kuat di luar, tapi jadi, itu soal timing kan. Jadi strateginya adalah untuk Pak Jokowi memang ingin mencapai sesuatu yang konkret begitu. Jadi kalaupun menghadiri event-event internasional itu harus ada yang konkret begitu yang dihasilkan dengan menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut. Ya dulu kita sering ikut Pak SBY, tapi sekarang Pak Jokowi kalau pergi ke luar negeri tidak terlalu banyak bawa media. Dan itu menggambarkan bagaimana prioritasnya gitu. Sebaliknya kalau belusuan, rasanya banyak media yang bisa ikut. Yang jelas apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi mungkin ini mencerminkan pepatah tua di Amerika begitu. Do more than just exist. Gitu ya. Jadi tidak hanya perlu eksis tapi melakukan banyak hal yang bisa dilihat banyak orang. Oke. Baik, kita harus bergerak ke tema berikutnya. Kita tinggalkan dulu pelaksanaan debat Capres keempat yang sudah kita ulas panjang lebar. Masih ada pelaksanaan debat Capres yang kelima, yang terakhir pada tanggal 13 April dan ditunggu-tunggu oleh publik. Dan ditunggu-tunggu oleh publik. Dan temanya juga tidak kalah menarik, tidak kalah penting, dan tidak kalah susah kalau dibandingkan dengan tema untuk debat Capres keempat. Tapi yang kelima ini akan banyak membahas soal ekonomi dan investasi dan kesejahteraan dan lain sebagainya. Itu yang nanti mungkin kita akan hadirkan untuk tema Metro TV Newsroom berikutnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Apa yang akan kita bahas di segmen berikutnya adalah mengenai serangan fajar. Serangan fajar yang melibatkan siapa namanya? Bowo Sidik Pangarso. Bowo Sidik Pangarso. Baik, dan kita akan segera kembali sesaat lagi untuk mengulasnya lebih lengkap untuk Anda.